Assalamualaikum, salam jumpa dengan audiobook novel Titik. Menanti Restu, penulis Titik Retno Handayani, part 6, Timlo Solo. Tidak mau sedih, tidak mau melo, ada masa depan yang sedang aku perjuangkan, juga terselip harapan besar dari orang tuaku. Siang itu, aku dan Wulan sepakat untuk segera menyelesaikan revisi yang sudah tidak begitu banyak dan besok bisa bikin janji konsultasi dengan dosen pembimbing lagi. Di ruang santai rumah Wulan, kami mulai berbaur dengan laptop, buku-buku, kertas, alat tulis, makanan dan minuman. Kata Wulan, kerja juga butuh asupan makanan, biar otak dan tenaga bisa selaras. Terserahlah apa kata Wulan. Dan setelah beberapa jam, akhirnya kami bisa meluruskan kaki, rileks, selesai sudah. Tinggal bagaimana besok. Mudah-mudahan sudah benar-benar beres dan bisa segera sidang skripsi. Kami pun mulai membereskan peralatan yang berserakan, merapikannya dan ditemani bantal-bantal khusus di ruang santainya. Kami mulai bercerita banyak hal. Sampai kemudian terdengar deru mobil memasuki halaman rumah. Perasaanku mulai tidak enak. Ada semacam ketakutan seandainya yang datang adalah Bu Santi. Tapi aku menjadi lega sekaligus berdebar begitu terdengar suara maskulin yang sudah akrab di telingaku yang mengucap salam dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aku dan Wulan menjawab serempak. Ada Jeng Inara. Udah dari tadi ya? Tanya Mas Bagas. Iya Mas, dari kampus langsung ke sini, jawabku tersipu. Malu. Aku heran dengan sikapku sendiri. Sudah berapa lama mengenal Mas Bagas dan bersamanya sekian waktu, tetap saja aku malu jika dia menyapaku secara formal begini. Wulan menyikut tanganku sambil tertawa terbahak. Kayak ABG baru mengenal cinta, katanya. Kami pun ikut tertawa dengan candaan Wulan. Kok udah pulang Mas? Tanya Wulan. Iya, urusan udah beres. Wulan, lapar, kata Mas Bagas sambil menunjuk perutnya. Mbak Ami masak apa? Tanyanya dan menyebut nama salah satu ART-nya. Bentar, aku lihat dulu. Nggak usah Lan. Boleh ya aku pinjam Inara? Aku ajak makan keluar. Tapi Mas, sergahku cepat. Sejatinya aku tidak enak nanti kalau ketahuan Bu Santi. Boleh, monggo, silahkan. Nggak apa-apa, jawab Wulan sambil mengerling ke arahku. Nitip apa? Tanya Mas Bagas ke Wulan. Lewat Notosuman nggak? Kalau lewat, beliin serabi, campur ya. Yang dimaksud campur sama Wulan ya serabi yang original dan coklat mesis. Oke, siap, jawab Mas Bagas. Ayo Ra. Aku pun kemudian mengambil tas dan laptopku. Wulan, aku nanti sekalian langsung pulang ya. Ketemu besok di kampus. Oke, hati-hati ya. Aku pun berjalan mengikuti Mas Bagas menuju mobil yang terparkir di halaman dan berdua langsung masuk ke dalam mobil. Yang kemudian, mobil mulai melaju membelah kepadatan lalu lintas siang hari yang padat di jam kerja. Pengen makan apa? Tanya Mas Bagas. Loh, kan Mas yang pengen makan. Tapi aku juga lapar sih. Dikit tapi, kataku tertawa. Apa ya Ra? Aku pengen yang berkuah gitu. Ada ide nggak? Gimana Mas kalau timlo aja? Cocok, kata Mas Bagas. Dan Mas Bagas pun mengarahkan mobilnya menuju rumah makan Timlo yang berada di daerah Stabelan. Setelah memarkirkan mobil, kami berdua masuk ke rumah makan, mencari tempat duduk yang nyaman dan memesan makanan. Kami memesan 2 porsi Timlo dengan nasi yang terpisah. Timlo adalah sejenis sop, kuah kaldu yang gurih dengan isian daging ayam suwir, irisan ati ampela, telur pindang,
irisan sosis Solo seperti risoles tapi berisi daging ayam cincang, soun, dan jamur kuping dengan taburan bawang goreng yang membuat aroma makanan menjadi lebih mengundang selera. Sambil makan, Mas Bagas menanyakan kemajuan skripsiku. Gimana Nara? Perkembangan skripsi? Aman? Tinggal revisi ya? Tanya Mas Bagas. Iya Mas, tadi revisinya juga udah aku kerjakan sama Wulan. Besok konsultasi lagi. Mudah-mudahan beres. Terus, rencanamu apa setelah lulus? Tanya Mas Bagas. Matanya intens menatapku, seolah jawabanku ini sangat penting baginya. Aku terdiam beberapa saat, menghentikan makanku, menelan kunyahanku, dan meneguk minuman. Aku mau mencari pekerjaan di Jakarta, Mas, jawabku. Mas Bagas tampak kaget. Dia lalu menghentikan makannya. Kenapa harus ke Jakarta, Nara? Di sini juga banyak sekolah. Mau negeri atau swasta. Banyak, Nara. Gak harus ke Jakarta. Aku dan Wulan memang kuliah di Fakultas Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Aku ingin menjadi seorang guru. Itu menjadi cita-citaku sejak aku masih kecil. Di saat aku masih kecil, aku suka sekali melihat tetanggaku, seorang guru SMA, cantik. Pagi-pagi sudah rapi memakai seragam, memakai sepatu kulit hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi, yang mengkilat dan memakai tas. Berangkat mengajar menaiki motor, menimbulkan keinginan yang kuat pada diriku untuk menjadi seorang guru. Dan saat di sekolah aku merasa guru yang sedang menerangkan pelajaran di depan kelas itu terlihat sangat keren. Kamu di sini aja ya Nara, gak usah ke Jakarta. Terdengar lagi suara Mas Bagas setelah beberapa saat kami terdiam. Kamu mau ninggalin aku Nara? Aku kan di sini. Kamu tahu kan perasaan Mas ke kamu itu gimana? Lanjut Mas Bagas. Aku menghela nafas. Terasa berat. Bapak Ibu ingin aku ke Jakarta, Mas. Aku beralasan. Aku memang mengubah rencanaku setelah permintaan Bu Santi. Tadinya aku ingin mencari pekerjaan di Solo saja. Tapi untuk menepati janjiku ke Bu Santi, aku harus menjauh dari Mas Bagas. Aku akan mencoba, meskipun aku juga tak rela. Dan ke Jakarta adalah pilihanku. Setidaknya, aku bisa dekat dengan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu ingin kamu ke Jakarta, tapi Masmu kan ingin kamu di sini, dekat dengan Mas. Suara Mas Bagas terdengar seperti merengek, dan aku pun tersenyum getir. Bapak Ibu kan sudah lama jauh dari Nara, Mas, dan ingin sebelum Nara menikah, punya suami, punya keluarga sendiri, mereka ingin bersama Nara dulu, aku berdalih. Tatapan Mas Bagas tampak meredup, matanya sayu. Kalau begitu, kita menikah saja. Jadi kamu punya alasan untuk tetap di sini. Mas tidak bisa jauh dari kamu, Nara. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Apa itu tadi? Mas Bagas tadi bilang apa? Menikah. Apakah itu lamaran atau reaksi spontan saja? Aku mencoba tersenyum. Tidak sesederhana itu, Mas. Buat menikah harus ada persetujuan kedua keluarga juga. Apakah Mas Bagas pernah bertanya ke Ibu? Apakah Ibu setuju seandainya kita menikah? Apakah Ibu mau punya menantu seperti aku? Ya, belum sih. Aku belum bicara seserius itu dengan Ibu. Tapi Ibu kan tahu kalau kita punya hubungan. Dan selama ini baik-baik aja. Gak ada masalah, jawab Mas Bagas. Kamu tidak tahu, Mas. Ibu tidak menyetujui hubungan kita. Ibu sudah mempersiapkan calon yang tepat untukmu. Aku berkata dalam hati. Ya sudah, Mas. Kita bicarakan ini lagi nanti. Saya pikirkan dulu ya. Kelamaan kita di sini, diusir ntar kita, kataku mencoba mencairkan suasana yang mulai sedikit kurang nyaman. Setelah selesai membayar makanan,
Kami pun pulang dan membelikan pesanan Wulan, serabi di Notosuman. Setelah itu, Mas Bagas mengantarku ke rumah. "Mampir dulu, Mas," tawarku. "Lain kali aja ya. Salam buat Pak Deputi." "Inara." "Iya, Mas." Aku menatapnya. "Kamu pertimbangkan lagi ya rencanamu ke Jakarta?" "Nggih, Mas," jawabku singkat. Mas Bagas terus menatapku, dan aku merasa jengah. "Nara turun ya, Mas." "Terima kasih. Mas hati-hati ya," kataku. "Inara." "Iya, Mas." "Nggak apa-apa. Sudah, turunlah kalau begitu. Love you," katanya sambil tangannya mengusap kepalaku. Aku pun mengangguk, tersipu. Kemudian turun dari mobil dan berdiri di samping pagar rumah, melambaikan tangan dan tersenyum ke arah Mas Bagas yang mulai melajukan mobilnya. "Love you too, Mas," jawabku dalam hati. Bersambung ke part 7. Terima kasih semuanya.